Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai counter sinkron dan asinkron. Namun sebelum itu, berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Di sini ada beberapa subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian counter, yang kedua counter sinkron dan asinkron, kemudian yang ketiga ada cara kerja counter sinkron dan asinkronus dalam sistem digital, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan counter sinkron dan asinkron, yang kelima ada metode counter sinkron dan asinkron pada aplikasi, dan yang terakhir, cara menangani masalah yang mungkin terjadi pada saat menggunakan counter sinkron atau asinkron dalam sistem digital. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian counter. Jadi, counter atau pencacah merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menghitung ataupun mencatat suatu sinyal yang terjadi pada interval waktu tertentu. Counter sendiri terdiri dari beberapa blok dasar yang disebut dengan flip-flop yang dapat menyimpan suatu sinyal secara bergantian. Kemudian, jika dilihat dari arah cacahan atau hitungannya, counter atau pencacah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencacah naik atau up counter dan pencacah turun atau down counter. Kemudian, secara umum, counter dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencacah asinkron atau synchronous counter dan pencacah asinkron atau asynchronous counter. Baik, lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu counter sinkron dan asinkron. Yang pertama ada counter sinkron. Counter sinkron merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sinyal yang terjadi pada interval waktu tertentu dengan menggunakan sinyal clock sebagai acuan. Sinyal clock adalah sinyal yang menentukan kapan suatu hitungan akan dilakukan. Nah, pada pencacah sinkron ini ada jenis yaitu pencacah sinkron yang menggunakan series carry dan pencacah sinkron yang menggunakan parallel carry. Kemudian ada beberapa contoh aplikasi yang menggunakan counter sinkron, yaitu sistem pengontrol laju kendaraan, sistem pengatur waktu pada peralatan elektronik seperti microwave, oven, dan lain sebagainya. Kemudian sistem pengontrol jumlah produksi pada mesin produksi. Dilanjutkan dengan counter asinkron. Nah, counter asinkron merupakan suatu metode yang tidak terkait dengan waktu atau tidak terikat pada siklus waktu tertentu. Nah, counter asinkron ini biasanya digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan komputer atau untuk mengirimkan sinyal antara dua perangkat yang terpisah secara fisik. Nah, contoh dari aplikasi counter asinkron ini yaitu sistem pengontrol laju kendaraan, sistem pengontrol suhu pada kamar tidur, dan sistem pengontrol jumlah produksi pada mesin produksi. Kemudian, counter asinkron ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencacah naik asinkron, pencacah turun asinkron, dan pencacah naik dan turun asinkron. Yang pertama ada pencacah naik asinkron atau up asinkron counter, merupakan pencacah asinkron yang memberikan urutan naik pada outputnya. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada gambar, semua input J dan K terikat pada logika level 1. Nah, hal ini dipastikan bahwa semua flip-flop beroperasi hanya dalam mode toggle. Kemudian, keluaran dari flip-flop 1, Q1 sebagai LSB atau least significant bit, sedangkan output dari flip-flop 2 atau Q2 adalah MSB atau most significant bit. Nah, output dari Q1 juga bertindak sebagai pulsa clock input untuk flip-flop 2. Kemudian yang kedua yaitu pencacah turun asinkron atau down counter asinkron. Pencacah turun merupakan pencacah yang memberikan urutan turun pada outputnya. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan contoh dari down counter asinkron yang menggunakan 2 bit yang menggunakan flip-flop T yang dipicu dengan pulsa clock NGT atau negative going transition. Kemudian yang ketiga ada pencacah naik dan turun asinkron atau yang biasa disebut dengan up-down asinkron counter. Jadi, pencacah naik dan turun ini merupakan gabungan antara up counter dan juga down counter.
Nah, pencacah ini dapat menghitung pergantian antara up dan juga down karena di dalamnya terdapat input eksternal yang berfungsi sebagai kontrol yang menentukan saat perhitungan up dan juga down. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu cara kerja counter sinkron dan asinkron dalam sistem digital yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sub yang ketiga, dan sub ketiga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cara kerja counter sinkron pada sistem digital dan cara kerja counter asinkron pada sistem digital. Next. Sub yang pertama, cara kerja counter sinkron pada sistem digital. Cara kerja counter sinkron pada microwave contohnya, dan cara kerjanya sebagai berikut. Langkah yang pertama, saat microwave dinyalakan, sinyal clock akan mengalir ke counter sinkron dan memicu counter untuk mulai menghitung. Untuk cara kerja yang kedua, counter sinkron akan terus menghitung sampai waktu yang telah diatur habis atau sampai pengguna mengakhiri proses pemanasan dengan menekan tombol stop atau reset. Dan cara kerja yang ketiga, setelah waktu pemanasan habis, counter sinkron akan memberikan sinyal ke sistem kontrol microwave untuk mengakhiri proses pemanasan dan memberitahu pengguna bahwa makanan atau minuman sudah siap untuk disajikan. Selain microwave, cara kerja counter sinkron juga terdapat pada oven, sistem pengontrol laju lainnya, dan lain sebagainya. Next. Untuk yang kedua ada cara kerja counter asinkron pada sistem digital. Cara kerja counter asinkron pada AC atau air conditioner sebagai berikut. Cara kerja yang pertama, counter asinkron bekerja dengan membaca sinyal frekuensi yang diterima dari sensor suhu, kemudian menghitung jumlah siklus periode yang diperlukan untuk mencapai suhu yang diinginkan. Untuk cara kerja yang kedua, setelah siklus periode yang diinginkan terhitung, counter asinkron akan memberikan sinyal kepada sistem kontrol untuk mematikan atau mengaktifkan kompresor AC sesuai dengan kebutuhan. Dan contoh lainnya, penggunaan asinkron dalam AC adalah untuk mengontrol kecepatan. Next. Baik, saya akan memaparkan materi subbab 4, yaitu kelebihan dan kekurangan counter sinkron dan asinkron. Yang pertama, ada kelebihan counter sinkron yang terdapat pada kecepatan, kehandalan, dan konfigurasinya. Counter sinkron dapat bekerja pada kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan counter asinkron karena tergantung pada sinyal clock yang diberikan. Lalu untuk keandalannya, counter sinkron memiliki keandalan yang lebih tinggi karena tidak tergantung pada sinyal masukan yang tidak terprediksi. Untuk konfigurasinya, counter sinkron dapat dikonfigurasi untuk menghitung sinyal yang terjadi pada interval waktu tertentu, sinyal yang terjadi secara bergantian, sinyal yang terjadi pada frekuensi tinggi, atau sinyal yang terjadi secara acak atau tidak terprediksi. Lalu untuk kekurangan counter sinkron, yaitu terdapat pada biaya, fleksibilitas, dan sistem outputnya. Yang mana counter sinkron biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan counter asinkron karena memerlukan sinyal clock yang harus dihasilkan oleh pengatur waktu atau timer tambahan. Lalu, fleksibilitas counter sinkron tidak dapat bekerja dengan baik pada sinyal yang terjadi secara acak atau tidak terprediksi karena tergantung pada sinyal clock yang diberikan. Untuk sistem outputnya, counter sinkron memiliki sistem output yang dapat berupa output BCD atau binary code, desimal, atau output gray code, sehingga tidak dapat digunakan untuk sistem yang memerlukan output yang lain seperti output binary. Next. Kelebihan dan kekurangan counter asinkron. Kelebihan counter asinkron terdapat pada biaya, fleksibilitas, dan sistem outputnya. Counter asinkron biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan counter sinkron karena tidak memerlukan sinyal clock yang harus dihasilkan oleh pengatur waktu atau timer tambahan. Fleksibilitas counter sinkron dapat bekerja dengan baik pada sinyal yang terjadi secara acak atau tidak terprediksi karena tidak tergantung pada sinyal clock yang diberikan.
Untuk sistem outputnya, counter asinkron memiliki sistem output yang berupa output binary, sehingga dapat digunakan untuk sistem yang memerlukan output binary. Lalu kekurangan dari counter asinkron yaitu terdapat pada kecepatan, kehandalan, dan konfigurasinya. Counter asinkron dapat bekerja pada kecepatan yang lebih rendah dibandingkan counter sinkron karena tidak tergantung pada sinyal clock yang diberikan. Untuk kehandalan, counter asinkron memiliki kehandalan yang lebih rendah karena tergantung pada sinyal masukan yang tidak terprediksi. Dan terakhir, untuk konfigurasi dari counter asinkron tidak dapat dikonfigurasi untuk menghitung sinyal yang terjadi pada interval waktu tertentu, sinyal yang terjadi secara bergantian, sinyal yang terjadi pada frekuensi tinggi, atau sinyal yang terjadi secara acak atau tidak terprediksi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi metode counter sinkron dan asinkron pada aplikasi. Untuk memilih metode sinkron atau asinkron untuk suatu aplikasi tertentu, pertama-tama diperlukan pemahaman perbedaan antara kedua metode tersebut. Metode sinkron adalah metode yang menunggu hingga suatu proses selesai sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Ini berarti bahwa jika proses yang sedang berjalan memakan waktu yang lama, maka aplikasi akan terblokir sampai proses tersebut selesai. Metode ini cocok digunakan jika dibutuhkan hasil dari proses tersebut sebelum dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Sedangkan metode asinkron adalah metode yang tidak menunggu hingga suatu proses selesai sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Ini berarti bahwa aplikasi akan terus berjalan meskipun proses sedang berjalan memakan waktu yang lama. Metode ini cocok digunakan jika tidak dibutuhkan hasil dari proses tersebut sebelum dapat melanjutkan ke proses berikutnya atau jika ingin menghindari terjadinya blocking pada aplikasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menangani masalah yang mungkin terjadi pada saat menggunakan counter sinkron atau asinkron dalam sistem digital. Yang pertama, masalah skew atau kecepatan yang tidak sama pada sinyal clock. Skew pada sinyal clock dapat menyebabkan masalah pada sistem yang menggunakan counter karena dapat menyebabkan kesalahan pada perhitungan. 2. Masalah metastability. Metastability terjadi ketika sistem tidak dapat memutuskan antara dua keadaan logika yang berbeda. 3. Masalah race condition. Masalah race condition sering terjadi ketika dua atau lebih sinyal dapat terjadi pada saat yang sama, yang dapat menyebabkan kesalahan pada sistem. 4. Masalah timing. Masalah timing sering terjadi ketika sistem tidak dapat mencapai kecepatan yang diinginkan karena terbatasnya bandwidth atau kapasitas prosesor. 5. Masalah jitter. Jitter adalah fluktuasi kecil pada sinyal clock yang dapat menyebabkan kesalahan pada sistem yang menggunakan counter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi dengan selamat siang.